semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat. Jadi, hari ini kita akan belajar sesuatu nih dari apa yang akan kita sharingkan bersama. Siapa tahu ini adalah menjadi inspirasi buat masalah yang sedang Anda hadapi. Semoga ini bisa membantu para bapak dan ibu guru, ayah dan bunda di rumah, serta teman-teman semuanya. Kali ini ada masalah yang akan kita ungkap, yaitu apakah Anda ada dalam masalah ketika Anda mempunyai putra atau putri yang udah sekolah dasar, tetapi belum bisa membaca. Nah, jika masalah Anda adalah seperti yang ada dalam pembicaraan ini, mari kita simak sampai selesai. Semoga bisa membantu menjadi pencerahan buat Anda semuanya. Nah, mengatasi kesulitan membaca pada anak merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh orang tua dan pendidik. Setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan penting untuk mendukung mereka dengan metode yang tepat. Bagi orang tua dan pendidik, memahami dan menemukan cara efektif untuk membantu anak yang mengalami kesulitan membaca sangatlah penting. Dengan pendekatan yang tepat, dukungan penuh, serta kesabaran, kita bisa membantu anak mengatasi hambatan ini dan menikmati dunia literasi. Nah, sebagai awalan, membaca adalah kemampuan dasar yang setiap anak harus punya. Dan apabila seorang siswa tidak bisa membaca, maka hal ini juga menjadi masalah dua pihak. Yang pertama adalah masalah buat guru, dan yang kedua adalah masalah untuk orang tua. Karena itu, di sini saya menyiapkan beberapa tips. Di sini, tipsnya saya tunjukkan untuk dua pihak juga. Yang pertama, tips atau masukan buat guru. Nah, apabila murid Anda belum bisa membaca, padahal sudah sekolah dasar, bisa kelas 1, 2, atau 3, ini kan permasalahan nih, dan ini harus ada solusinya. Maka, di sini guru harus membuat asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah pengukuran. Jadi, Anda bisa membuat sebuah tes yang kemudian Anda bisa mengevaluasi kemampuan membaca anak. Apakah dia baru bisa mengenal huruf? Ataukah dia baru bisa membaca suku kata saja? Atau dia sudah bisa membaca suku kata dengan jumlah huruf yang lebih banyak? Dari asesmen ini, kita akan tahu pemecahan masalahnya harus mulai dari mana. Apakah dari nol atau dari pertengahan? Nah, tergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa didik. Oke, berikutnya masih saran buat guru. Lakukanlah kerjasama dengan WM. Nah, apa sih WM itu? WM adalah wali murid. Oke, jadi guru jangan bekerja sendirian. Jangan single fighter. Bekerja samalah dengan wali murid, bahwa ini adalah menjadi masalah bersama yang harus dituntaskan secara bersama. Nah, guru menyampaikan hasil asesmennya seperti apa, bahwa siswa mengalami kesulitan baca pada tingkat yang mana. Orang tua juga harus memahami dan bersatu untuk bekerja sama membuat pemecahan masalah dari siswa didik maupun putra-putri mereka. Berikutnya masih saran untuk guru. Untuk para guru, apabila siswa didik Anda masih belum mampu membaca, silahkan buatkan program latihan baca dan lakukan di luar KBM atau kegiatan belajar mengajar, sehingga kesulitan anak ini tidak menjadi gangguan atau hambatan buat murid secara umum atau kelas. Nah, buatlah program yang tidak harus lama, misalnya setelah pulang sekolah. Biasanya pulang pukul 11.00. Nah, sampaikan kepada orang tuanya bahwa mereka akan belajar sebentar, ada sekitar beberapa menit, jangan lama-lama, tidak harus 20 menit atau setengah jam. Dan sangat disarankan untuk belajar membaca ini dilakukan secara privat. Dan untuk guru, gunakanlah modul yang tuntas dari kemampuan baca awal sampai kemampuan baca lancar. Nah, setelah itu, untuk para orang tua juga harus memahami bahwa di sekolah diadakan program latihan baca. Motivasilah anak Anda agar
anak semakin semangat mengikuti program tersebut. Jadi, dengan keterbatasan anak tersebut, jangan malah dimarahi, karena semakin kita memarahi, semakin enggan anak untuk belajar, dan semakin buntu akal pikiran mereka. Bukannya berkembang, akan semakin mengerut atau menurun. Gak mau kan kalau anak kita semakin menurun kemampuannya karena sering kita marahi. Nah, sekarang apalagi sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Setelah di sekolah, anak belajar bersama gurunya, orang tua juga harus memberikan waktu. Selain membuat keeratan antara hubungan orang tua dan anak, ini juga merupakan upaya remediasi atau pengulangan dari apa yang sudah diajarkan guru di sekolah. Sambil ngecek nih, kemampuan anak sudah sampai mana. Dan yang harus diingat, tidak harus lama, cukup 5-10 menit sehari. Karena konsentrasi anak di sekolah dasar kelas 1, 2, atau 3 itu enggak lama-lama banget. Mereka memang berkonsentrasi jika mereka bermain games, tapi untuk belajar memang tidak lama. Jadi, meremedi kemampuan baca ini dengan modul yang sama dengan guru. Tidak harus lama, cukup 5-10 menit per hari. Tapi harus diingat setiap hari. Keberlanjutan ini sangat berpengaruh dengan hasilnya. Selanjutnya adalah untuk orang tua dan guru. Sabarlah dengan kemampuan anak. Kemajuan mereka bisa jadi ada yang cepat dan ada yang lambat. Bisa jadi kalau lambat, anak memang memiliki hambatan dalam kemampuan membaca, dan Anda bisa berhubungan atau berkonsultasi dengan ahli seperti psikolog. Untuk mengecek apakah kemampuan anak Anda itu ada kaitannya dengan kesulitan tertentu. Itu apabila dalam kasus anak belajar membaca tapi kesulitannya sangat tinggi. Misalnya sudah belajar, tapi dia harus diulang. Bagaimana kalau diulangnya lebih dari sekali? Tapi ketika berkali-kali pun ia masih lupa, ia masih gak paham. Nah, maka Anda boleh berkonsultasi dengan ahli. Dan siapa tahu ini anak memang ada kesulitan tersendiri, di mana apabila kita memahami situasi anak, maka kita akan tahu pemecahan yang lebih tepat. Dan jika memang dia dalam berkebutuhan khusus, tentunya daya belajar membacanya berbeda dengan keadaan biasa. Baik, mungkin itu beberapa tips apabila mempunyai masalah anak yang sudah sekolah dasar tapi belum bisa baca. Semoga bermanfaat untuk mengentaskan permasalahan Anda dalam kesulitan belajar anak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.